jam. 19 jam. Sisa waktu lagi berapa? 5 jam. Nah, 5 jam tasarah digunakan untuk apa lagi? Nah, itu hendak menjalani jalan ibadah. Itu caranya hendak berkhalwat kepada Allah. Bila kita mampu macam itu, kita akan berhadapan kepada rintangan-rintangan, berhadapan kepada halangan-halangan untuk bisa meneruskan ibadah nang kaya tadi, untuk bisa menjadikan ibadah seperti rutin tiap hari. Menuntut ilmu 2 jam sehari, sembahyang berjamaah 2 jam setengah sehari, zikir 4 jam sehari, salawat 3000 sehari, Quran 2 jam sehari, dan lain-lainnya 13 jam jumlahnya tiap hari kita itu. Karena tujuan kita hendak mendapat ma'rifatullah, tujuan kita hendak jadi kekasih Allah, harus macam itu. Nah, bila kita macam itu terus menerus, kita akan berhadapan dengan penghalang. Nah, apa yang menghalangi kita? Pertama, dunia. Kawalah kita mengaktifkan ibadah yang kayak tadi, kalau kita masih berurusan dengan dunia, kita berisi toko, kita berisi perumahan, berisi ternak, berisi apa, jelas sudah kadakan kawa melakukan ibadah 13 jam sehari, kada mampu. Karena dunia ada kita urusi, sedangkan waktu untuk dunia cuma tersisa 5 jam tadi. 5 jam sudah tersisa waktu 5 jam. Dunia penghalang kita. Kayak apa supaya dunia ini jangan jadi penghalang? Kita pakai sifat zuhud. Sifat zuhud. Zuhud itu artinya apa? Kita ambil dunia-dunia yang mendukung, yang menunjang, yang membantu pelaksanaan ibadah kita yang 13 jam tadi. Nah, kita ambil, kita cari dunia, tetapi yang mendukung supaya kita mampu melakukan ibadah 13 jam tadi. Misalnya menurih bisukan 2-3 jam, jual dapat 70.000, tahan sudah sehari. 2 jam lagi ada waktu sisa. Nah, misal 5 jam untuk dunia. Nah, penghalang pertama dunia dihadapi dengan zuhud. Arti zuhud apa? Mengambil dunia yang membantu ibadah, meninggalkan dunia yang mengganggu ibadah. Dunia yang mendukung ibadah 13 jam tadi kita ambil, kita pelihara. Dunia yang mengganggu, tinggalkan. Penghalang pertama adalah dunia, zuhud. Dihadapi dengan zuhud. Penghalang yang kedua untuk rutin beribadah 13 jam tadi, penghalangnya adalah makhluk, masyarakat. Kayaknya ada acara berkumpulan ini, ada acara bahandilan, ada acara baharisan, ada acara macam-macam, ada bergaul ke situ kamari. Nah, makhluk yang menghalangi kita beribadah 13 jam tadi, tinggalkan. Kecuali makhluk-makhluk yang mendukung kita untuk melakukan ibadah 13 jam tadi, makhluk itulah yang kita pelihara. Makhluk-makhluk manusia-manusia yang mengganggu rutinitas kita ibadah 13 jam sehari itu kita tinggalkan. Yang ketiga yang menghalangi kita, syaitan. Nah, syaitan membisiki macam-macam ke telinga kita. Itu ini. Nang intinya supaya kita kadakawa rutin menjalankan ibadah itu. Perangi syaitan dengan mempelajari bagaimana caranya menghadapi syaitan. Nang keempat, nang menghalang kita adalah nafsu. Hendak itu
orang bisa beda motor, hendak bisa beda motor. Nah, orang ini hendak juga ke itu, hendak juga ke ini. Nah, nafsu. Nafsu itu dikendalikan dengan kendali takwa. Dengan kendali takwa. Nah, apabila dunia itu sudah kita ambil dengan zuhud, makhluk kita ambil dengan uzlah, syaitan kita lawan, nafsu kita kendalikan, maka ibadah kita yang 13 jam sehari itu akan bisa berjalan terus menerus berjalan terus menerus. Begitu berjalan ibadah kita, kayaknya timbul rintangan yang pertama apa? Masalah rezeki. Ikam mencari waktu cuma ada 5 jam. Hasil duit ikam 5 jam itu paling-paling 50.000 atau 100.000 sehari. Berusia kayaknya ikam garing, kayak apa ikam? Berubat. Berusia kayaknya anak bini ikam masuk rumah sakit, kemana ikam mencari duit? Nah, ini hal rezeki. Ini yang mengganggu perjalanan ibadah kita. Masalah rezeki. Ini anak ikam ganal, kayaknya hanya nak sekolahnya, hendak berbini, kayak apa ikam duit? Ikam ada tabungan, biar berusaha sehari 5 jam, dapat berapa ada duit? Nah, itu bisikan-bisikan rezeki ini datang kepada orang yang beribadah nih. Nah, lalu rintangan ini bisa ditanggulangi, diatasi dengan tawakal, pasrah diri kepada Allah. Ada datang jam kayak apa, kena masalah anak, menikam kayaknya aja beribadah aja, anak tuh beneran kayak apa? Nah, tawakal, aku dan anakku tuh ampun Allah Ta'ala, aku mengabdi kepada Allah, biar Allah yang mengurusi anakku. Karena aku yakin Tuhan kadang menyia-nyiakan orang yang mengabdi kepadanya. Kita aja begawi lawan bos 24 jam, begawi lawan bos anak kita garing, sidin mau betiakan. Apalagi bekerjaan Allah Ta'ala, anak kita garing diletakkannya lah, mustahil itu. Nah, ada pikiran-pikiran macam itu. Tawakal kepada Allah. Karena itu hendaklah engkau tawakal kepada Allah dalam masalah rezeki dan keperluan. Nah, jadi itu gawian. Misalnya kita hendak bakhalwat, ulang bahari bakhalwat itu ada 3 hari, akhirnya ada 7 hari, ada kadang-kadang sampai 40 hari khalwat, bersunyi, membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan roh. Ambil waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu kita berturut-turut macam tadi, sembahyang berjamaah, menuntut ilmu. Khalwat ini bukan arti khalwat itu ke tengah gunung, ke hutan belantara situ ada. Khalwat itu bisa di tempat kita, di mana kita tinggal bisa. Khalwat itu bukan berarti kita harus pindah tempat ke tengah hutan situ menyendiri, ada tuh uzlah itu lain lagi. Nah, ini khalwat bisa kita laksanakan di rumah kita. Yang berjamaah, zikir 12.000 sehari, selawat 6.000, Quran 1 juz, 2 juz siang dan malam. Nah, 3 hari kita istirahat dulu. Ini 2-3 bulan itu kalau hendak kayak itu. Tapi kalau mestinya seorang hamba Allah yang hendak dapat kedudukan tinggi itu menjadi pekerjaan sehari-hari, pekerjaannya sehari-hari. Nah, tentu kada akan bisa kalau kita masih mengabdi kepada dunia. Yang demikian disebabkan oleh 2 hal. Kenapa kita mesti bertawakal kepada Allah? 2 hal. Pertama, engkau bisa melulu ibadah dan engkau dapat berjalan di atas kebaikan, perkara yang menyenangkan, yang pasti
timbul dari tawakal. Kalau kita tawakal kepada Allah, kita pasti akan berjalan dalam kebaikan. Kita akan berjalan pada perkara yang menyenangkan. Karena orang yang tidak tawakal tentu sibuk dan melupakan ibadah kepada Allah. Karena orang yang tidak tawakal, orang nang kada berharap lawan Allah, nya kada berharap lawan Allah, harapannya usaha itu bang dianggapnya sumber rezekinya. Bila tutup usaha dianggapnya kada datang duit, bila buka usaha dianggapnya dapat duitnya. Betuhan lawan usaha. Kalau orang betuhan lawan Allah, bertawakal lawan Allah, usaha tuh buka kada buka. Kalau memang janjinya hari ini ada rezeki, pasti ada rezeki. Nah, itu orang bertuhan kepada Allah. Dan itu kada mudah menerapkan dalam hati kita. Kenapa? Karena kita dididik mulai orang tua, mulai kekanakan dididik nang itu. Kada buka toko, di mana datang duit. Nah, itu sudah melekat di dalam hati kita, menyatu. Kada berumah mana boleh duit, kada menulis mana boleh duit. Nah, itu sudah jadi bagian hati yang kada terpisahkan dari diri manusia. Oleh karena itu, untuk merubah bahwa rezeki itu dari Allah, menurih kada menurih, amun janjinya hari ini ada rezeki pasti datang kepada aku. Nah, merubah macam itu sulit. Karena mulai kekanakan dididik ke itu, dididik dengan cara yang salah. Orang yang tidak tawakal tentu sibuk dan melupakan ibadah. Sebab mencari keperluan rezeki dan kemaslahatan hidupnya, baik pada zahir atau pada batin. Sibuk mencari rezeki sehingga melupakan ibadah. Semestinya sibuk beribadah melupakan mencari rezeki. Nah, itu sibuk beribadah lupa mencari rezeki. Nah, itu nang bujur. Kalau sibuk mencari rezeki lupa beribadah, itu terbalik. Kenapa? Terbalik karena manusia dicipta Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jin tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ini manusia dicipta Allah untuk beribadah. Karena beribadah ini kita kada kawa, kalau kada ada duit, disuruh Tuhan kita mencari duit supaya kawa beribadah. Nah, jadi kayak itu ada kita yang terbalik. Mencari duit itu tujuan hidup. Allah menciptakan aku untuk mencari duit. Nah, sehingga beribadah kada ingat lagi karena kesibukan mencari duit itu. Terbalik itu. Nah, orang yang kada bertawakal tentu sibuk dan melupakan ibadah kepada Allah. Sebab mencari keperluan, rezeki dan kemaslahatan hidupnya, baik pada zahir atau pada batin. Ada kalanya dengan mencari-cari dan bekerja seperti umumnya orang-orang yang senang dunia, dan ada kalanya sibuk mengingat-ingat rezeki, menginginkan rezeki, serta khawatir dalam hati seperti orang-orang yang rajin beribadah, tetapi hati mereka terpancang kepada dunia. Orang yang rajin beribadah tapi nya kada bisa tawakal, hatinya kada mau khusyuk beribadah, hatinya kada mau khusyuk, zuhur tak 5 rakaat, sembahyang baru 3, sembiang isya rakaatnya kada kakaruan karena hatinya kada bertawakal. Lalu sibuk hatinya sibuk mengingat-ingat mata pencaharian. Padahal seorang mencari kada,
seorang dalam beribadah cuma karena kada tawakal lalu mengingat-ingat rezeki mengharap-harap berian orang karena hatinya kada bertawakal kepada Allah. Padahal ibadah itu membutuhkan kosongnya hati dan badan agar baik ibadah terpenuhi. Badan yang kosong dari pekerjaan supaya kawa selalu menghadap kiblat. Hati yang kosong daripada dunia supaya bisa menghadap Allah. Jadi beribadah itu mesti kedua-duanya kosong. Ada kawa awak saja kosong. Ada orang kada begawi di rumah aja begana. Kada ke pasar, kada bekerja, kada. Cuma orang ini banyak usaha di situ kemari. Maandak saham. Di sini ada maandak saham, sana ada maandak saham. Berpuluh-puluhnya maandak saham. Ini di rumahnya begana lagi. Kawalah beribadah, ada kawa juga karena hatinya sibuk mikirkan itu. Jadi awak begana di rumah. Tapi usaha banyak, nah orang menjalankan. Di toko ini nanam saham ada, orang berdagang itu ada umpar saham, orang bisi motor ada juga umpar saham, orang mengontrakakan bis batu bara ada juga bisi saham, di mana-mana saham. Orangnya di rumahnya begana. Ada kawai juga beribadah dengan baik. Kenapa? Hatinya sibuk memikirkan nah macam-macam usahanya itu. Nah jadi ibadah itu kada kawa murni kalau kada kosong badan dan kosong hati. Kosong badan supaya kawa selalu menghadap kiblat, kosong hati supaya kawa selalu menghadap Allah. Dan kosongnya hati tidaklah didapat kecuali pada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dan kosongnya hati tidaklah didapat kecuali pada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bahkan aku berpendapat barang siapa lemah hati pasti tidak bisa tenang hatinya jika tidak ada persediaan rezeki. Nah, itu orang yang lemah hati. Orang yang lemah hati pasti tidak bisa tenang hatinya jika tidak ada persediaan rezeki. Nyamun duit di rumah ada 400-500 juta, hanya tenang aja, tenang. Ini bila duitnya berkurang, mau gelisahnya. Tabungannya itu berkurang, mau gelisah. Takutan kalau ku ini, kalau ku itu, kalau ku kaina perlu ini, kalau kaina perlu itu. Jadi duit itu mesti berisi terus. Nah itu orang yang lemah hatinya, orang yang bertawakal kepada duit. Barang siapa lemah hatinya pasti tidak bisa tenang hatinya jika tidak ada persediaan rezeki. Jadi orang semacam ini boleh dikatakan tidak pernah bisa sempurna dalam melakukan urusan penting yang ada hubungannya dengan dunia dan akhirat. Untuk meyakinkan kita hal ini, kita pandang orang-orang dunia. Ini berisi rumah bagus, berisi kendaraan bagus, berisi harta banyak. Pegawai apanya? Orangnya pegawai apa? Oh, pegawai bank. Gajinya 100 juta sebulan. Misalkan turun, kena pukul 5 datang. Dari gajian tuh terkumpulnya ke rumah kawa, nukar kendaraan kawa, bisi kabun banyak. Karena begawi di perusahaan gaji 100 juta sebulan. Mulai jam 6-nya turun di rumah, kena pukul 5 hanya bulik. Dapat hasilnya kayak itu.
Tapi ini orangnya orang betital, orang sarjana ekonomi, orang pendidikan tinggi, jadi gajinya larang. 10 jamnya begawi digaji orang 100 juta sebulan, hasilnya kelihatan. Ada nang saikung pang, nang saikung jam 6 juga turun, pukul 5 datang ke rumah. Berapa sehari gajinya? 50.000. Kenapa gawiannya? Pembantu tukang. Tak tukang, pembantunya. Mengatakan pasir gitu kan, katakannya. Udah kakan samin, udah kakannya. Pembantu tukang. Seharian begawi 50.000. Dapat duit. Seharian juga. Pendidikannya ini kadada. Pendidikannya kada harap. Enggak pembantu tukang aja kawa. Pada seharian 50.000 juga dapat. 50.000 rupiah. Itu punya rajin tiap hari turun, mengabdi lawan tukang tadi. Nah ini contoh-contoh orang yang mengabdi kepada manusia sesuai dengan pendidikannya, sesuai ilmu pengetahuannya. Dengan gajian hasilnya bekerja berkhidmat itu, inya kau mau ongkosi dirinya, inya kau mau ongkosi keluarganya sesuai dengan pekerjaannya tadi. Nah itu contoh orang yang begawi lawan makhluk, orang begawi lawan manusia. Jakanya kita begawi lawan Allah Ta'ala, mulai jam 6 kita turun sampai jam 5 kita bulik, sampai jam 5 bulik, jam 6 turun begawi lawan Allah Ta'ala, menjadi pegawai Allah Ta'ala. Nah, sugih benar kita, alahan pada nang pegawai perusahaan tadi luar biasa sugihnya. Maka kada di dunia aja, di akhirat apalagi inya. Asal bujur-bujur begawi, bisukan dah ibadah sampai kena kamarian hanya tuntung, paling-paling istirahat makan, istirahat sedikit, sumat sambung pulang. Kayak orang begawi di kantor juga. Nah, tapi dia begawi lawan Allah Ta'ala. Nah Tuhan memberi gaji lawan inyan ini alahan pada yang di perusahaan itu sugihnya. Dan ini dibuktikan oleh orang-orang dahulu yang jadi pegawai Allah Ta'ala. Bukan ini artinya omong kosong, bukan ini dudustaan, kada. Ini dibuktikan oleh orang-orang dahulu yang jadi pegawai Allah Ta'ala. Kada dinang sengsaranya, kada dinang miskinnya, kada dinang tahutang kasih itu kamari. Pegawai Allah Ta'ala berhutang, Tuhan biarkan. Garing, Tuhan mau batiakan. Ini pegawai Allah. Kayak orang pegawai perusahaan, garing, asuransinya mau batiakan. Ke dokter, askes ngarajin itu nih, tunang bayar. Nah, itu pegawai lawan manusia. Kalau pegawai Allah Ta'ala lebih daripada itu. Nah cuma karena kita ini punya hati yang lemah, kita kada punya tawakal, iya nang macam kita ini jadinya. Samuan kada menuntung, dunia kada sugih juga, akhirat pina kada sugih juga. Kenapa? Karena tawakalnya kada ada, maalah-alang. Nah bahaya maalah-alang tuh kada baik. Nasi itu maalah-alang masak kada nyaman, kada jadi bubur, kada jadi nasi, kada. Nah sama ini maalah-alang, anak mencari dunia pina maalah-alang, menuntut ilmu maalah-alang juga, kada jadi napa-napa. Pokoknya bila kita begawi lawan seseorang, bujur-bujur kita begawi lawan seseorang itu, seseorang itu pasti memperhatikan lawan kita. Siapakah orangnya? Mungkin kita bekerja lawan sidin itu pasti diperhatikan sidin. Mungkin kita bekerja lawan Allah Ta'ala itu sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Maka Allah Ta'ala ini bukan hanya memperhatikan kita, kada anak kita, bini kita, mintuha kita, dangsana kita, jiran kita diperhatikan Tuhan. Namun kita begawi lawan Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya kita memgaji perusahaan, kalau sampai ke jiran-jiran itu dapat. Kalau kita bekerja Allah Ta'ala lawan Tuhan, jiran-jiran kita diperhatikan Tuhan, kawan-kawan kita diperhatikan Tuhan.
Semuaan diperhatikan Tuhan, nah ada hubungannya dengan kita. Nah, jadi pegawai yang paling hebat, pegawai yang paling mulia, pegawai yang paling sukses adalah pegawai Allah Ta'ala. Nah, orang-orang yang berbakti, bekerja, berkhidmat kepada Allah. Ini orang-orang yang beruntung, yang sukses dunia akhirat itu. Bukan pegawai-pegawai dunia ini. Barang siapa lemah hati, pasti tidak bisa tenang hatinya jika tidak ada persediaan rezeki. Jadi orang semacam ini boleh dikatakan tidak pernah bisa sempurna dalam melakukan urusan penting yang ada hubungannya dengan dunia dan akhirat. Nah, kada bisa sempurna urusannya karena lemah hati tadi. Sering aku mendengar ujar Imam Ghazali dari guruku Abi Muhammad rahimahullah, beliau berkata, urusan apapun akan berjalan dengan baik untuk dua orang. Orang yang benar-benar tawakal kepada Allah dan orang yang ngaur. Kalau kita hendak berurusan sukses, hendak berurusan berhasil, pilih antara dua. Tawakal penuh kepada Allah, pasti sukses. Atau kada bertawakal sama sekali kepada Allah, bisa juga sukses. Kada bertawakal lagi, inya siang malam kada bersembahyangan, halal haram, berusaha habis-habisan, bisa sugih juga inya. Nu ngawur ngarannya. Jadi orang yang sukses itu antara dua. Orang yang bertawakal penuh kepada Allah itu pasti sukses. Atau orang yang ngawur itu bisa juga sukses. Halal kah haram kah nang sembahyang kah nang kada kah nang penuh orang pergi belanu ambil, mau sukses inya, mau sugih itu ngawur ngarannya. Jadi yang berhasil itu antara dua. Bila kada nang ngawur sama sekali atau nang tawakal sama sekali. Bila ma'ala-alang nih nang ngalih tadi, tawakal lawan Tuhan ada juga sedikit, mengawurnya ada juga sedikit, nah ini nang ngalih. Ujar guru Imam Ghazali, orang yang benar-benar tawakal kepada Allah nang berhasil, dan orang yang ngawur nang kada belempuk, artinya ngawur itu. Halal kah haram kah, tinggal sembahyang kah apa, kayaknya kada tahu urusannya. Ada orang garing kadang bantu, nah sana garing kadang bantu. Duitku jadi duit kelebak pula. Nah ya Allah, ngawur tadi, nya ngawur. Nah itu mau sugih. Aku berpendapat, ujar Imam Ghazali, bahwa perkataan ini adalah perkataan yang menyeluruh maknanya. Yang menyeluruh maknanya. Sebab orang yang ngawur itu apabila memaksudkan perkara apa saja mendasarkan pada kekuatan yang berlaku menurut kebiasaan dan keberanian hati tanpa menengok kepada sesuatu yang memalingkannya atau gerak hati yang melemahkannya. Jadi perkara apa saja bisa berjalan bagi orang yang ngawur ini. Sedangkan orang yang tawakal kalau memaksudkan perkara apa saja mendasarkan pada kekuatan, kewaspadaan dan kesempurnaannya keyakinan terhadap janji Allah serta percaya sepenuhnya terhadap jaminan Allah. Jadi orang yang tawakal itu tidak menengok kepada orang yang menakut-nakuti atau syaitan yang menggodanya sehingga tercapailah maksudnya. Nah, jadi ada ashabul yamin, itu orang yang bertawakal, ada ashabus shimal, orang-orang kiri, orang-orang yang ngawur. Dua itulah yang sukses. Namun ujung-ujungnya ashabul yamin ke surga, ashabus shimal ini ke neraka. Nah, kemudian ada pun makhluk Allah yang lemah. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.